Kita akan coba memaknai peringatan Santos Cyrillus dan Methodius, kakak beradik dari Eropa Timur yang kita peringati pada hari ini. Juga Santo Valentinus, martir yang sebenarnya juga diperingati oleh gereja pada hari ini, dalam konteks dua bacaan suci yang telah kita dengar dan dalam konteks Valentine Day yang dunia hatinya tertutup terhadap suara Tuhan yang kemarin mengatakan jangan makan buah dari pohon yang saya larang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara kasih sayang, harus buka telinga hati, jangan buat tuli hati untuk sabda Allah, untuk apa yang sesama katakan. Yang kedua, selain tidak tuli hati, jangan iri hati. Cyrillus, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan agar orang-orang yang ada di situ jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tantangan untuk kasih sayang adalah hati yang tuli. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan coba memaknai peringatan Santos Cyrillus dan Methodius, kakak beradik dari Eropa Timur yang kita peringati pada hari ini. Juga Santo Valentinus, martir yang sebenarnya juga diperingati oleh gereja pada hari ini, dalam konteks dua bacaan suci yang telah kita dengar dan dalam konteks Valentine Day yang dunia rayakan setiap tanggal 14 Februari, yang sebenarnya kalau merujuk ke sejarah, tanggal ini terkait dengan perayaan Santo Valentinus martir yang gereja peringati pada hari ini. Untuk saya, keistimewaan hari ini dan spesialnya kasih sayang Tuhan hari ini itu terjelma dalam ketika justru hari ini tidak pernah dibayangkan. Sejarah mencatat ketika sudah berada di sini dan bertugas sebagai imam, ternyata ada orang yang kembali ke pangkuan gereja. Waktu Pak Mikel dan Ibu itu datang bercerita tentang pengalaman hidupnya, saya lalu mengatakan kalau begitu, kalau mau ke pangkuan gereja, ada dua aturan di dalam gereja. Pertama, pengakuan dosa. Dua, ungkapkan kembali aku percaya di depan publik. Nanti setelah khotbah dia akan mengungkapkan, lalu resmi kembali diterima di pangkuan gereja. Nah, lalu saya bilang itu perlu kita buat hari Jumat biar agak ada umat yang banyak. Tapi tidak pernah dibayangkan bahwa itu terjadi pada Valentine Day. Sehingga begitu tadi dia datang mengaku dosa, yang terbersit dalam benak saya adalah
kok bisa ya bertepatan dengan hari kasih sayang, Tuhan melalui gereja, melalui imamnya membuktikan bahwa kasih sayang terbesar di dunia adalah kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kasih sayang itu bukan tentang Valentine Day, bukan tentang hari kasih sayang, tetapi Valentine every day, merayakan kasih sayang setiap hari. Bapak Ibu, hukum utama dan pertama dalam ajaran iman kita adalah kasih sayang, kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama, dan itu perlu dihidupkan setiap hari. Saya tadi iseng, saya minta tolong, ada satu grup paduan suara, boleh kamu nanti kor pas misa nanti biar agak meriah. Lalu coba saya hubungi teman-teman, ternyata banyak yang punya alasan, sibuklah, kerjalah. Saya sih hanya berpikir begini, kalau betul dia mau merayakan hari kasih sayang hari ini, dia tidak akan mengatakan pekerjaan lebih penting daripada kasih sayang. Karena krisis terbesar di dalam hidup kita sebenarnya bukan krisis pendapatan, bukan krisis pekerjaan. Terlalu banyak lapangan kerja, terlalu punya banyak kita waktu untuk bekerja, tapi untuk mengasihi itu terlalu sempit dan sedikit. Banyak orang punya pekerjaan bagus, punya pendapatan bagus, tapi ia krisis kasih sayang. Mungkin kita pernah dengar cerita yang dulu pernah saya ceritakan tentang Steve Jobs, pencipta dan penemu Apple. Otaknya cerdas, siapa yang tidak mengakui kepintarannya? Begitu anaknya kesulitan bawa Walkman itu zaman dulu kan tape kecil yang selalu didengar di telinga. Dia berpikir ini terlalu berat, maka dia berpikir yang praktis sehingga terciptalah iPod waktu itu, selempeng begini tapi isi beribu-ribu lagu. Kemudian ia menciptakan banyak produk Apple, tapi Bapak Ibu ternyata akhirnya istrinya mati bunuh diri. Karena apa? Krisis kasih sayang dari sang suami. Apa artinya pendapatan? Apa artinya kekayaan? Apa artinya pekerjaan? Karena kebutuhan terbesar manusia adalah haus akan kasih sayang. Maka saya merasa bahwa ketika mereka menolak untuk kor di hari Valentine Day, saya berpikir dia tidak melihat kasih sayang itu yang terpenting dalam hidupnya, tapi malah pekerjaan yang lebih penting. Bapak Ibu, beruntunglah Anda kalau hari ini Anda ikut misa, karena ini bukan hari biasa. Banyak orang yang merayakan hari raya kasih sayang ini dengan berbagi coklat, dengan memberikan bunga, tapi itu tidak penting untuk sebuah perasaan. Itu hanya untuk kepuasan dan kenikmatan sesaat. Karena yang paling penting bukan soal perayaan Valentine Day, tapi perayaan Valentine every day. Bagaimana kita menghidupkan kasih sayang itu setiap hari. Dan saya kemudian merasa sangat bersyukur karena justru Tuhan menunjukkan kasih sayang yang begitu besar kepada umatnya yang pernah jauh dari gereja, dengan diterima kembali di pangkuan gereja pada hari kasih sayang sedunia. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ini bukti bahwa Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Seberapa jauh kita melangkah jauh dari gereja, seberapa berat kita berdosa, seberapa besar kita bersalah, ketika kita kembali ke pangkuan gereja, pasti Tuhan terima. Karena Tuhan itu cinta orang berdosa, tapi membenci dosa. Maka selalu saya bilang, kalau kita ke gereja, itu karena kita sadar kita telah berdosa dan jauh dari Tuhan, dan kita minta pengampunan dengan kemurahan Tuhan. Seperti yang saya pernah katakan beberapa saat lalu, inti dari tahun Yobel, pintu suci, adalah membuka pintu hati kita untuk Tuhan yang selalu mau bermurah hati kepada kita, orang yang berdosa dan lemah. Jadi membuka pintu hati. Maka Bapak Ibu, saya tadi buat story dan status begini. Kasih sayang punya tantangan terbesar, yaitu hati yang tuli. Hari ini Injil berbicara tentang orang tuli yang oleh Yesus dibuat bisa mendengar. Tentu bacaan ini tidak relevan dan aktual untuk kita karena kita semua pada tidak tuli. Tapi bukan berarti kita selalu bisa mendengar orang dan Tuhan. Kalau mau jujur, seberapa banyak telinga kita dipakai untuk mendengar sabda Allah? Seberapa kali kita memakai telinga untuk mendengar orang lain berbicara? Susah. Kita boleh punya telinga, tapi susah untuk mendengarkan sabda Allah, susah untuk mendengarkan sesama. Kenapa? Telinga itu distel oleh hati. Kalau kita fokus mau mendengar orang, maka harus arahkan hati. Itu namanya listen, bukan hearing. Jadi listen by heart.
itu namanya mendengarkan atau menyimak. Kalau hanya sekedar earring itu seperti earphone, sebatas di telinga, tidak masuk hati. Dan tentang sabda Allah harus pakai listen by heart, didengar oleh hati. Waktu saya pulang pertemuan rapat Unindo di Jakarta, kan saya buat status ketika saya sedang menyimak pembicaraan dari teman Romo Kristiadi yang Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan. Kan kita pertemuan-pertemuan lalu saya mencoba menyimak lalu mencari titik temunya. Begitu saya buat story, menyimak untuk berbicara. Ada yang bilang, "Wih, memang harus begitu ya Romo ya?" Iya Bapak Ibu. Mendengar itu artinya, mendengar dengan hati artinya mengarahkan hati untuk menyimak dengan baik apa yang kita dengar, lalu kita coba mengelola. Itu yang disebut dengan refleksi. Dan tentang kasih sayang, kalau itu hanya sebagai sebuah touching love, bukan doing, hanya sebuah ucapan bibir, bukan sebuah perbuatan, memang seperti bahasa lipstik saja. Tidak sama mengatakan I love you itu dengan menyentuh orang dengan sentuhan. Beda rasanya. Kenapa? Soal muncul dari mulut atau dari hati. Sehingga sebenarnya yang paling penting kalau mau berbicara kasih sayang itu hati yang diperbaiki, hati yang mau mendengar. Kita tidak bisa mengatakan menyayangi istri kita kalau dia berbicara kita tidak peduli, kita tidak dengar. Kan gitu kan? Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sayang suami saya kalau tidak pernah dengar apa yang dia omong. Dan rasa sakit yang terbesar dalam diri kita adalah ketika kita omong orang tidak mau dengar karena tidak menghargai. Dan itulah krisis terbesar dalam hidup. Kenapa orang cepat bosan untuk saling mencintai? Karena tidak mau mendengar dengan hati. Rasa sayang tidak akan pernah muncul kalau tidak muncul dari hati. Karena rasa itu soal perbendaharaan hati. Sehingga Bapak Ibu, kalau yang dimasukkan dengan masalah terbesar untuk kasih sayang adalah telinga hati yang tuli, itu karena hati kita tidak terbuka untuk mendengar orang, mendengar sabda Allah, mendengar teman berbicara. Bapak Ibu pasti merasakan betapa kita dihargai ketika kita bicara, orang nyimak. Tapi coba bayangkan ketika Anda berbicara, orang tidak nyimak, dia sibuk, kan makan hati juga kita. Lalu itu kita bilang kita menyayangi orang? Tidak mungkin. Coba Bapak Ibu cek, berapa kali Anda punya waktu mendengarkan anak-anak berbicara di rumah? Berapa kali anak-anak punya waktu mendengarkan orang tua berbicara di rumah? Ada. Makanya kita krisis kasih sayang karena masalah utama itu tidak punya telinga hati untuk mendengar. Hati kita tuli untuk mendengar. Orang itu gampang jatuh hati kalau kita punya respect. Orang selalu bilang simpati tidak cukup. Yang lebih penting adalah empati. Simpati itu tentang kita merasa tertarik dengan seseorang, sebatas di situ. Tapi kalau empati, kita merasa tertarik dengan orang lalu kita memberikan diri untuk mendengar orang lain itu berbicara, mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan kasih sayang muncul dari empati, mencoba merasa apa yang dirasakan oleh orang lain sebagai perasaan kita. Tapi ini pekerjaan berat. Kenapa? Harus membiarkan roh Tuhan bekerja. Bapak Ibu, bahaya kalau kita tidak membiarkan Tuhan berbicara di hati kita. Bahaya kalau kita tidak membuka hati, telinga hati untuk Tuhan berbicara. Karena apa? Hawa jatuh dalam dosa pertama. Karena apa? Telinga hatinya tertutup terhadap suara Tuhan dan terbuka terhadap suara ular. Dalam bacaan pertama kemarin kan dikisahkan bahwa Tuhan berpesan, kamu saya kasih tinggal di Taman Eden, jangan makan buah dari pohon yang saya larang, pohon pengetahuan. Oke. Dalam bacaan pertama hari ini, sambungan dari bacaan itu, ular datang berbisik di hati Hawa. Tuhan bohong bilang begitu. Coba kamu makan itu, enak. Jadi di ruang hati ada peperangan antara Tuhan dan hantu, yang ilahi dan yang iblis. Kita kan punya ruang hati dua, yang baik dan buruk, benar dan salah, Tuhan dan hantu. Jadi peperangan itu kita mau memenangkan siapa? Dan karena telinga hati Hawa terbuka terhadap suara ular yang adalah suara iblis, ya jatuh. Hatinya tertutup terhadap suara Tuhan yang kemarin mengatakan jangan makan buah dari pohon yang saya larang.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara kasih sayang, harus buka telinga hati. Jangan buat tuli hati untuk sabda Allah, untuk apa yang sesama katakan. Yang kedua, selain tidak tuli hati, jangan iri hati. Cyrillus dan Methodius adalah kakak beradik di Slovenia. Satu belajar filsafat, satu rahib. Mereka gemar mengajarkan iman dengan bahasa setempat, sehingga banyak orang yang simpati dengan mereka, dan itu kemudian menjadi populer. Tapi orang-orang yang iri hati bercerita jelek tentang mereka berdua, bahkan melaporkan mereka ke Roma karena iri hati. Hasilnya, begitu sampai di Roma, Paus tanya, tidak seperti yang orang lapor. Justru Paus menabiskan mereka menjadi imam. Satunya mati cepat, satunya lama. Kemudian diberi tugas lagi oleh Paus untuk mewartakan iman. Lagi di sana ada orang iri dan cemburu, melaporkan dia, mengejar dia. Lalu dibawa lagi ke Paus. Justru sampai di sana, Paus angkat dia jadi uskup. Bapak Ibu, penyakit terbesar yang membuat kita krisis kasih sayang adalah iri hati. Tidak akan pernah kita bisa hidup dalam kasih sayang kalau ada iri hati. Akar dari segala kejahatan adalah iri hati. Orang yang terus iri hati sama dengan mengiris hati, jadi rusak dan terluka. Dan kalau hati kita teriris, terluka dan rusak, yang terjadi apa? Secara biologis kita kena lever, pembengkakan hati. Secara psikologis, karena sering makan hati, lalu kita stres. Kalau sudah stres, susah bahagia. Orang yang susah bahagia tidak pernah bisa mengasihi, karena dia tidak tahu artinya kasih sayang. Orang yang selalu enjoy, selalu bahagia, akan mudah mengasihi, karena dia tahu rasanya. Bapak Ibu, jangan sampai kita mati rasa karena hati kita menjadi telinga yang tuli untuk mendengar sabda Allah, telinga yang tuli untuk peka mendengarkan sesama. Jangan juga menjadikan hati sebagai tempat kita terus iri hati. Mari kita jadikan hati sebagai bait Allah. Mungkin kemarin saya sampaikan kepada kita, ruang bagi Allah di dalam diri kita adalah hati. Itulah kenapa agama Katolik sering juga disebut sebagai agama hati. Karena hati adalah bait Allah, tempat di mana Allah diam di dalam diri kita. Santo Yohanes bilang, Allah adalah kasih. Maka kalau ada Allah di hati kita, maka Tuhan yang akan menyitir hati kita untuk berbelas kasih. Jangan merayakan kasih sayang karena Valentine Day, tapi rayakanlah kasih sayang every day. Semoga Tuhan memberkati.